ke-13 ya. Besok minggu depan kita 14 dan 14. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kesehatan dalam jalan hati untuk belajar hari ini. Untuk yang beragama Muslim bisa berdoa agama dan kepercayaannya. Yang Muslim mari kita dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, yang sudah datang silakan absen melalui kamera. Absen. Dan kalau tidak bisa, Yusuf silakan absen dulu. Oke, kita langsung ya, kita mulai. Kita belajar pertemuan separuh 12 dengan tema media akses kontrol ya. Siapa yang tahu daripada media akses kontrol sebelum kita mulai? Pak, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Alia Dianita. Menurut saya media akses kontrol ini adalah protokol yang mengatur bagaimana perangkat dalam media berbagai saluran komunikasi untuk menghindari berbagai tabrakan data dan memastikan transmisi yang efisien. Terus kalau Max adalah supranasan dari data link layer dalam model fungsi dan berperan penting dalam mengelola akses penyedia transmisi. Oke ya, pengertian dari data secara panjang lebar sudah disampaikan oleh teman kita Alia dengan bahwa media akses adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh host-host yang berhubungan ke jaringan tanpa terjadi konflik. Jadi tidak ada tabrakan, jadi saling mengganti. Message yang kita kirimkan antara lain ada email, ada video, ada WA, ya. Jadi ada beberapa macam. Ya. Kita mentransmisikan bisa melalui WiFi, bisa melalui kabel. Ya. Jadi selain kabel ada WiFi, ya. Jadi ada pengirim, ya, pakai protokol, terus lalu di receiver menarik data komunikasi. Kemarin perubahan sebelum dikirim itu pakai decoder encoder ya. Jadi sebelum kita kirimkan ke bahasa Mesir melalui decoder, berikutnya setelah menjadi bahasa data diterima sebelum kita baca dibuatkan menjadi decoder. Ini adalah daripada penyampaian, yaitu sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh host-host yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik, terjadi tabrakan, jadi saling bergantian. Ya, ini adalah fungsi daripada metode media transmisi akses kontrol. Dalam transmisi memasukkan data ke dalam frame dengan akses dan sebagai error detector dalam penerimaan melalui fail ya. Memilah fail menjadi data dan address juga sebagai error detection. Jadi kita kalau mengirimkan data itu di detektor address ini ada menjadi laporan, yaitu maintenance access control, terus tag ya, tag berikutnya ditransmisikan, bola dan ditransmisikan. Ini adalah, terus berikutnya ada beberapa kategori ya, mekanisme media akses secara garis besar terdapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu round robin, reservation, dan connection random access ya. Ini adalah perjalanan, terus terdaftar, dan ada koneksinya seperti itu. Terus berikutnya jenis daripada MAC. Beberapa standar medium akses
control yang diaplikasikan pada bagian tabel adalah berbagai jenis, yaitu CSMA, SA, yaitu Internet NIE, ini standar ya 802. Terus berikutnya token bus ya, standarnya 8024, terus juga token ring dan token pasang ring. Dan berikutnya ada nggak tahu yang ini tujuan daripada pak? Tujuan pak? Ya, tujuan pak siapa namanya? Anjas Pak. Anjas. Ya, Anjas silakan. Tujuan daripada pak? Menurut saya tujuan informasi itu adalah untuk mengatur siapa yang dapat menemukan data pada waktu tertentu, Pak. Ya. Jadi sehingga pergerakan menggunakan data secara bersamaan dan menyebabkan pergerakan. Oke, ya jadi tujuan pak supaya data itu tidak saling bertabrakan. Jadi ada orang atau provider yang hanya boleh mengirimkan data kita itu, yaitu adalah tujuan daripada map. Ini tidak saling bertabrakan, jadi jelas apa yang dikirimkan, jadi nanti tidak akan saling bertabrakan. Terus berikutnya, tolong dibaca engineers, jadi semua itu ada standarnya supaya kita tidak saling bertabrakan. Terus berikutnya, CSMA dimiliki ciri-ciri antara lain variation, multi access dan volume detection. Ya, ini adalah ciri pengirimannya ya. Jadi kirim data dikirim, berikutnya apakah sudah sesuai kerja CSMA cara kerja mak siapa namanya silakan. Widuri silakan cara kerja mak. Cara kerja map yaitu menggunakan berbagai protokol untuk mengelola akses seperti CSMA sendiri digunakan di internet. Perangkat mendengarkan saluran sebelum mengirim dan mendeteksi tabrakan. Yang kedua, CSMA CA digunakan di WiFi. Di perangkat memberitahu sebelum mengirim untuk mengurangi kemungkinan tabrakan. Yang ketiga, token phishing yaitu perangkat hanya dapat mengirim jika token mencegah tabrakan tetapi bisa lebih lambat. Ya, kalau sekarang CSMA ini bekerja dengan ketentuan bahwa transmisi data hanya akan dilakukan apabila metode itu sedang tidak digunakan oleh metode yang lain. Ya, jadi bergantian, tidak saling serobot kayak kita ngomongnya ya seperti saja. Tapi kalau secara sistema ada bergantian, siapa yang masuk dahulu dikirim, baru berikutnya masuk lagi kemudian seperti berikutnya. Ini merupakan salah satu metode akses yang menggunakan frame khusus bernama token. Token akan mengalir dari satu node ke node yang lain sehingga ketika konten telah sampai di salah satu node, maka node tersebut dapat mengirim data. Jadi node yang akan mengirim data harus menunggu kehadiran oleh token terlebih dahulu. Analog seperti penumpang dan menunggu bus ya, setelah bus tiba baru penumpang naik ya. Jadi yang mau mengirim dia nunggu dulu apakah sudah siap alat transfernya, apakah sudah siap token pasirnya. Kalau sudah siap baru jalan dikirim. Address itu ya Saya Pak. ya dari address. Saya Muhammad Jody Purnomo ingin menjelaskan fungsi dari MAC address. Fungsinya itu setiap perangkat jaringan memiliki alamat MAC yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat saat berkomunikasi. Ya. Terus berikutnya Ada juga control akses data atau bisa dibilang data akses control, yaitu berbeda dengan MAC. Control akses data ini mengatur siapa yang boleh mengakses data, bukan bagaimana data ditransmisikan. Ini lebih fokus pada keamanan dan otorisasi akses ke informasi. ya, itu adalah fungsi daripada MAC address karena dia supaya tidak salah menerima
tidak salah kirim, siapa yang boleh akses, nah itu privasi. Apalagi ya zaman sekarang ada sampai MAC address kita dipakai orang, misalnya gunakan. Ya. Cuma kita juga harus hati-hati menyimpan daripada address itu. Selain itu, ya, kita ada word aloha. Ya. Sistem aloha di invent pada tahun 69 di Indonesia AOE. Versi pertama aloha menggunakan two request, ya, request yang berada dalam substar, di mana hal tersebut akan melakukan progres paket ke semua host melalui outbound channel dan mengirim data paket ke terminal hub melalui inbound channel. Setiap paket menunggu konfirmasi ya, dari settler, sehingga jika tidak ada A yang diterima maka diasumsikan paket yang dikirimkan sebelumnya mengalami benturan atau collection, ya, maksudnya tadi tabrakan tadi, sehingga terminal harus dikirim ulang karena terjadi benturan, tidak terkirim, akhirnya mau nggak mau dia harus mengirim ulang ini daripada ya. Secara besar algoritma aloha dapat diskemakan seperti itu ya pada diagram di bawahnya. Jadi apakah sudah oke? Kalau no, dia akan proses lagi. Kalau yes, dia akan transit kirim. When under trip, ya, apa delay? Apakah delay? Sudah ada positif. Kalau no, dia akan kembali lagi, proses lagi, sama lagi. Ya. Kalau sudah positif, yes, baru dikirimkan. Ya, ini adalah sistem atau algoritma kerja daripada aloha. Nah, seperti ini. Pada mekanisme purun aloha, sistem yang digunakan adalah dengan cara random access, di mana terminal dapat bebas mengirimkan informasi kapan saja, sehingga hal ini menyebabkan banyak daripada menjadi antara collection yang pada seperti pada skema ini ya. Jadi berapa yang dikirim dia akan terus banyak dan bias ya. Jadi tidak ada saling benturan, tabrakan dan sebagainya. Ya seperti ini ya tadi. Ini adalah untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah mekanisme soket aloha, di mana pada sistem tersebut terdapat pembagian waktu atau time slot, dibagi slot-slot 1, 2, 3, sehingga setiap terminal hanya boleh mengirimkan paket dari awal time slot mulai kirim satu persatu. Dengan mekanisme seperti ini tingkat collection dapat dikurangi, kegagalan yang bisa ini. Mekanisme slot aloha ini diterapkan di beberapa aplikasi seperti pada satelit komunikasi, mobil terapi, terus startup, setbox, ya. Jadi ya, tadi FPV sudah ada ini Revit teknologi ya, antri Revit ini pendaftaran ini karena banyak dipakai berusuran mengukur kegiatan daripada. Ya, dari sini ada yang tahu contoh dari mana Mak? Contoh dari Mak? Siapa? Saya Ridwan Iskandar ingin menjelaskan contoh dari Mas. Dalam jaringan Wi-Fi, ketika Anda terhubung ke jaringan perangkat, Anda akan menggunakan protokol MAC seperti CSMA atau CA untuk berkomunikasi dengan router dan perangkat lain di jaringan. Ya, ini adalah tadi contoh dari Pak dalam jaringan Wi-Fi. Ketika kita terhubung ke jaringan, perangkat kita akan menggunakan protokol MAC, yaitu seperti CSMA saat ini untuk berkomunikasi dengan router dan perangkat lainnya di jaringan. Jadi saling komunikasi, mengatakan apakah ini sudah bisa diterima, apakah sudah bisa dikirim. Jadi itulah proses daripada pengiriman data.
Jadi pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwa MAC atau Media Access Control adalah sub lapisan dari data link layer yang penting dalam manajemen komunikasi data antara perangkat dalam jaringan. Jadi MAC bertugas mengatur bagaimana data dikirim dari perangkat sumber ke perangkat tujuan melalui media berbagi. Ada beberapa fungsi daripada MAC, yaitu satu, pengamatan ya. MAC bertanggung jawab untuk mengalamankan fisik di jaringan. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat MAC unik yang membedakan antara perangkat dari yang lain ya. Alamat ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan sampai ke perangkat yang benar. Jadi mempunyai alamat masing-masing supaya tidak tertukar atau salah alamat ini. Berikutnya fungsi yang kedua yaitu pengendalian akses ya. MAC mengatur akses ke media transmisi yang dapat digunakan oleh banyak perangkat. Ini mencegah tabrakan data dengan mengatur kapan perangkat dapat mengirim data. Jadi saling tunggu supaya tidak terjadi tabrakan. Terus berikutnya fungsi ketiga yaitu mendeteksi kesalahan. MAC menyediakan mekanisme untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Biasanya melalui pemeriksaan atau checksum atau CRC. Apa itu CRC? Clinic Redundancy Check ya. Itu adalah protokol daripada standar MAC. Berikutnya ada beberapa protokol yang paling umum dalam MAC. Antara lain satu, Ethernet. Protokol Ethernet menggunakan MAC untuk mengontrol akses ke media dengan metode CSMA atau CD. Apa itu CSMA? Yaitu Carrier Sense Multi Access with Collision Detection yang mendeteksi tabrakan, mengambil tindakan untuk menghindari dan memperbaiki. Terus berikutnya dalam MAC ada Wi-Fi. Dalam jaringan Wi-Fi, protokol MAC menggunakan CSMA atau CA. Apa itu CSMA? Carrier Sense Multiple Access with Collision Preventive ya, yang berusaha menghindari tabrakan dengan menggunakan mekanisme ACK dan mekanisme back off, yaitu ada. Terus berikutnya ada metode tadi ya, metode control access, yaitu satu CSMA atau CD, akses berganda penginderaan pembawa dengan deteksi tabrakan, yaitu satu yang digunakan oleh jaringan internet tradisional. Terus berikutnya CMA juga perangkat memeriksa apakah saluran bebas sebelum mereka mengirimkan data, dikoneksi dulu ya, dicek sebelum mengirimkan, dia dicek apakah sudah bebas supaya tidak terjadi tabrakan tadi. Terus berikutnya jika terjadi tabrakan perangkat berarti pengiriman dan pencobaan lagi setelah jeda efek ya, jadi dicoba lagi. Terus berikutnya CSMA atau CA, akses berganda penginderaan operator dengan penghindari tabrakan. Satu, digunakan dalam jaringan Wi-Fi. Terus berikutnya, perangkat pemeriksa saluran dan jika bebas pengiriman, sinyal memberikan sebelum pengiriman dan data untuk mengurangi kemungkinan tabrakan data. Terus berikutnya, di CSMA juga perangkat menerima konfirmasi setelah pengiriman data yang menandakan bahwa data telah terkirim. Jadi ada berita bahwa terkirim, tidak ada tabrakan. Nah, berikutnya
Kesimpulan berikutnya yaitu cincin token, metode yang menggunakan token atau bit khusus yang tersebar di jaringan. Perangkat hanya dapat mengirim data ketika mereka memiliki token, menghilangkan kemungkinan tabrakan, tetapi memerlukan waktu lebih lama agar perangkat mendapat giliran penggunaan dalam jaringan modern. Ya. Jadi di jaringan modern, kontrol akses media sangat penting untuk menjaga efisiensi dan stabilitas jaringan, terutama dalam lingkungan dengan banyak perangkat MAC. Tidak hanya mengatur bagaimana data dikirim dan diterima, tetapi juga bagaimana data tersebut diatur dan diprioritaskan. Yang penting untuk aplikasi sensitif terdapat latensi seperti streaming video atau penggalian VOP ya. Jadi tidak ada latensi. Apa itu latensi? Jeda atau gangguan jeda. Jadi langsung live. Terus dalam konfigurasi jaringan besar dan kompleks, pengelolaan MAC yang efektif membantu dalam optimalisasi sumber daya jaringan, pengurangan intervensi, dan peningkatan keamanan melalui manajemen alamat MAC yang ketat. Terus tadi juga ada metode kontrol akses, yaitu ya tadi atau CSMA. Apa itu? Dalam metode CSMA, perangkat mendengarkan saluran komunikasi dan memeriksa apakah salurannya jelas sebelum mengirimkan data, seperti itu. Terus berikutnya, metode kontrol berikutnya yaitu memberikan token atau pemberian token, yaitu token passing melibatkan perangkat yang bergantian menggunakan token yang beredar dalam jaringan, kemudian izin diberikan kepada perangkat dan pemegang token untuk mengirimkan data. Jadi ada token ya, seizin, kalau enggak ya nggak bisa kirim, seperti itu. Terus berikutnya, akses jamak penggalian waktu atau TDMA. Dalam model TDMA, saluran komunikasi dibagi menjadi beberapa slot waktu, kemudian perangkat bergantian menggunakan slot-slot itu untuk mengirimkan data. Terus berikutnya, bahwa akses jamak pembagian frekuensi atau FFDMA. Dalam FFDMA, saluran komunikasi dibagi menjadi pita frekuensi. Kemudian setiap perangkat diberi pita frekuensi berbentuk atau transmisi. Terus berikutnya, akses jamak pembagian kode atau CDMA. Dalam model CDMA, perangkat berbagi pita frekuensi yang sama ya secara bersamaan, tetapi setiap perangkat penggunaan kode etik untuk membedakan sinyal. Jadi sekali lagi, apa yang diprioritaskan ya, protokol prioritas yaitu yang meminta bahwa permintaan melibatkan perangkat yang memiliki akses ke saluran komunikasi berdasarkan permintaan, kemudian protokol mengalokasikan akses ya. Jadi sekali lagi, itu adalah kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini Ya. Mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri ini, ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Ya, silakan. Kalau tidak ada, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounds.